Plat lunas sama plat bottom itu kan beda ketebalannya, tapi untuk pasaran di Indonesia itu adanya yang 10 mili ini, jadi disamakan. Tadi kan pas sebelum Pak Dedi kembali ke kantor itu ada bilang lajur plat A port side kalau nggak salah tadi. Itu maksudnya apa, Pak? Kon iki jane arep ngetes apa arep takon? Boten niki takok tenanan niku, Pak. Kadang bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Selamat pagi. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya teman-teman ya. Dan di pagi hari ini, kalau kemarin saya kasih tahu teorinya ke mereka, ini masih mengenai kerja praktek ya. Jadi kemarin saya kasih tahu apa itu teori peletakan lunas, harus gini, harus itu. Loh, suratnya enggak saya bawa, lupa. Nanti tak tunjukkan, ada 4 dokumen yang harus disiapkan ketika mau pelaksanaan peletakan lunas seperti ini. Jadi di belakang situ kita udah mulai bangun satu buah kapal. Nanti saya tunjukkan ya. Selamat menyaksikan. Ya, jadi ini kita sudah mulai membangun satu buah oil barge lagi dengan kapasitas 1.500 KL. Ya, kalau dikonversi ya sekitar 1.200 tonan lah. Karena muatannya premium. Dan ini yang saya ceritakan kemarin, kegiatan peletakan lunas. Nah, coba kalian perhatikan. Plat yang terpasang itu sudah ada 1% belum dari berat kapal. Berat kapal ini 650 ton. 650 ton. Nah, kamu hitung aja kira-kira berapa keping di situ yang ada, terus kamu nanti hitung kira-kira beratnya berapa. Saya inilah ya, kamu kan enggak usah ke sana, saya tunjukkan saja. Jadi plat yang terpasang itu, yang tengah itu namanya plat kill, yang paling tengah itu ya, itu adalah plat kill. Kemudian yang kanan kirinya plat kill itu plat bottom. Nah, plat killnya itu ukurannya 9 meter kali 1,8 meter kali 10 mili ya, kali 7 keping. Sama ada plat bottom di kanan kirinya sudah ada 1 keping dengan panjang 9 meter kali 2,4 kali 10 mili. Itu. Nah, apakah ini sudah bisa dianggap sebagai peletakan lunas atau sudah waktunya ngundang marine inspector sama surveyor kelas untuk witness? Gitu. Nanti kamu hitung ya, hitung beratnya. Terus kamu udah mau nanya, tunggul-tunggul itu jaraknya berapa, lalu nyusunnya gimana gitu ya? Apa? Itu jaraknya sesuai dengan ini, dipaskan. Jadi tunggul-tunggul ini pas ke web frame, ke tulang besar, seperti itu. Web frame, kalau yang panjang-panjang itu yang tengah tentunya pas dengan center girder, yang samping pas ke side girder. Itu. Ya, jadi mereka sedang masang plat kill dan plat bottom. Nah, jadi ini juga info buat teman-teman ya. Kalau kamu sering nanya, Pak, gimana naikkan kapalnya ke atas batu-batu itu gitu. Ketika waktu itu saya ada bikin video tentang peluncuran kapal dan kapalnya sudah jadi. Dan mereka lihatnya kapalnya itu udah duduk di atas batu-batu itu. Nah, ini di sini kalian bisa lihat bahwa tidak dinaikkan hull satu kapal tapi dinaikkan per keping. Nah, ini seperti plat yang di bawah ini mau diangkat untuk ditaruh di building berth namanya ya, tempat landasan pembangunan kapal ini namanya building berth itu. Dan ini nanti proses peluncurannya menggunakan airbag atau balon. Sudah pernah lihat bentuknya airbag? Pernah, Pak. Di sono itu ya. Oke. Lalu kemarin kalian saya kasih itu surat ukur ya. Yang dikasih Mas Hendrik surat ukur sementara atau permanen? Oke, nanti kamu perhatikan di situ kegiatan ini itu tercatat di surat ukur itu. Ya, nanti sambil di kantor sana kita bahas. Sementara hari ini kamu yang penting tahu dulu bahwa peletakan lunas itu seperti ini dan buktikan bahwa ini sudah bisa dilakukan seremoni peletakan lunas. Seperti itu ya. Oke, kalian bisa lihat ya dulu, nanti kita lanjut di kantor. Ya, jadi ini saya udah sering sekali sampaikan di TikTok dari mulai penyusunan dudukan ini ya,
kemudian saya sudah jelaskan jarak-jaraknya, lalu jarak transversal dan longitudinalnya itu ketentuannya gimana atau ngikuti apa. Saya ulang lagi di sini jarak-jaraknya kita ikut. Yang pertama pertimbangannya ini harus pas kena tulang atau frame, jangan sampai kena di antara frame nanti melengkung. Itu yang pertama. Yang kedua space-nya ini yang penting airbag bisa masuk karena proses penurunan kapal kita nanti ini menggunakan balon atau airbag, maka space ini cukup untuk airbag itu. Dan ketinggiannya harus diperhatikan juga. Ketinggiannya ini maksimal 60% dari diameter airbag karena jangan sampai melebihi ketinggian dari diameter airbag. Nanti airbagnya tidak bisa ngangkat gitu ya, jadi ketinggian. Terus pertimbangan berikutnya yaitu welder bisa melakukan overhead. Karena sambungan-sambungan las seperti ini itu harus dilakukan pengelasan overhead. Sehingga kalau misalnya terlalu rendah juga nanti mereka akan susah untuk pengelasan overheadnya ya, seperti itu. Jadi ini sedang proses. Hah? Apa mana kira? Hah? Asem. Ya wis. Kira-kira gimana? Sudah ada bayangan, pertanyaan atau yang mau ditanyakan? Nanti tanyakan aja di kolom komentar, di kantor nanti. Ya, kalian bisa di sini dulu lah, nanti sampai jam istirahat enggak apa-apa. Sambil lihat-lihat. Oke. Ya wis, itu aja. Nah, seperti ini ya, jadi dipasang satu-satu, bukan ditaruh hull satu kapal gitu. Jadi kalau kalian nanya lagi, Pak, gimana cara naikkan kapalnya ke atas galang itu gitu. Kalau kapal repair dinaikkannya menggunakan airbag, sudah pernah saya tunjukkan di video sebelumnya bahwa naikkan kapal itu menggunakan airbag dan ditarik. Nah, kalau misalnya kapal baru gini ya ini, naikkan kapalnya per keping plat gini, disusun satu-satu. Kemudian nanti profil-profilnya dipasang. Awas. Nah, ini enggak tahu mau ditaruh di sebelah mana ini. Oh, di situ. Jadi dia plat bottom lajur A. Lajur A port side. Nah, itu. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Dinaikkan satu-satu nanti sampai ke sisi sebelah sini. Sisi yang sebelah sini paling ujung nanti ada satu keping plat kecil untuk nyambung ya. Dan plat kecilnya itu bukan motongnya bukan sembarangan, tapi dia memang satu keping langsung dibelah dua karena sudah diperhitungkan lebar kapal ini adalah seperti yang saya bilang kemarin kelipatan dari lebar plat. Oke ya, sementara saya tunjukkan itu saja, nanti kita akan bahas, saya akan berikan informasi ke mereka seperti yang saya bilang kemarin. Mereka kerja praktek di SDC dan saya akan ajari bukan bangun kapal. Hanya saya tunjukkan sekilas tentang bagaimana kapal mulai dibangun segala macam, tapi yang lebih penting mereka akan saya kasih tahu, saya ajarkan pengetahuan yang tidak diajarkan di kampus. Pantau terus YouTube-nya dan mungkin ada sesekali saya update di TokTok ya. Kita nanti akan lanjut ke kantor. Oke, sambil milih makanan ya. Jadi pagi tadi mereka sudah saya bawa ke galangan untuk saya tunjukkan apa itu kilayeng ya. Dan sudah dihitung. Kira-kira beratnya berapa tadi itu? Sudah. Dapat berapa ton? Dapat berapa ton? 16,2. Itu 50 ton kan belum nyampe. Tapi apakah sudah 1%? Sudah. Nah, sudah. Berarti kondisi seperti itu tadi kita sudah bisa ngundang yang namanya Marine Inspector, Surveyor Class. Nah, di sini ada 4 dokumen. Nanti kalian juga akan saya tunjukkan 4 dokumen ini. Saya foto terus saya tampilkan di layar ya. Jadi di sini ada yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung, ada namanya estimasi perhitungan peletakan lunas. Ini. Jadi di situ apa aja yang terpasang. Sambil kalian juga belajar ya kan, terus ngerti juga gue mesti. Plat kill, plat bottom. Jadi yang terpasang itu plat kill sama plat bottom. Waktu itu sama yang saya lakukan juga. Terus Mbak nunggu apa Mbak? Sorry ya, saya matikan dulu, kita pesan makan dulu. Wes, kamu pesan apa? Jadi yang pertama ini adalah estimasi perhitungan peletakan lunas. Jadi itu yang kamu hitung tadi, dibuatkan berita acara seperti ini.
kamu aja yang tanda tangan kalau sebagai engineer ya, tanda tangan. Oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu ngundang. Ini ada contoh surat undangan. Ini ke otoritas pelabuhan. Jadi undangan dilaksanakan peletakan lunas tanggal sekian sekian sekian. Nanti jangan khawatir ya, saya tunjukkan juga. Nah, ini di layar ini. Ya, seperti ini undangannya. Kemudian selain ke perhubungan, ini juga ada undangan ke kelas, ke BKI. Nah, karena ini kapal kecil maka cuma 2 ini saja. Tapi kalau kapalnya gede itu biasa ngundang ya siapa yang mau kita hadirkan, bupati, gubernur, wali kota, pemilik klub malam apa, kita boleh undang semuanya. Ya. Nah, setelah mereka kita undang, kita laksanakan kilayeng, kita datang ke kapal itu dan ada seremoni gunting pita segala macam. Kita ada terbit ini. Nah, ini saya tampilkan juga ya ke kalian ya. Mungkin tidak kelihatan, saya screenshotkan nanti. Ini ditandatangani oleh Galangan. Ini saya waktu itu. Kemudian surveyor kelas, kemudian marine inspector. Nah, ini di sini ada data kapalnya. Di sini telah dilaksanakan peletakan lunas bla 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 gitu, seperti itu. Oke ya. Ini boleh kamu bawa untuk bikin laporan nanti. Saya coret-coret makanya supaya tidak kamu jiplak ya. Nah, itu seperti itu. Nah, terus hubungannya antara kilayeng dengan dokumen yang saya berikan, yang saya suruh pelajari kemarin. Tapi sebelum ini, selama kamu di itu tadi setengah hari tadi ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke sini. Nah, oke. Langsung aja. Ini. Biar deket no. Deket no ini nih. Iya Pak. Oke. Tablet itu ngorok jare ya. Rekaman rek telepon TikTok. Jangan Pak. Tadi kan pas sebelum Pak Dedi kembali ke kantor itu ada bilang lajur plat A port side kalau nggak salah tadi. Iya. Itu maksudnya apa Pak? Lajur A plat aja ya. port side ya Pak. Ya. Jadi sebelum kapal dibangun kan semua gambar kita bikin, termasuk ada namanya shell expansion, gambar bukaan kulit. Belum pernah gambar kamu ya tentunya ya. Jadi shell expansion itu misalnya saya kasih contoh gambar tongkang aja lah, seperti ini. Iya, enggak apa ya. Nah ini. Nah gambar shell expansion atau bukaan kulit itu kita menunjukkan susunan plat-plat yang mau kita pasang. Nah terus tadi itu plat kill 1,8 meter. Lalu ada plat bottom dan seterusnya sampai ke plat sisi nanti, plat kanan kirinya itu kita gambarkan di shell expansion. Nah biasanya penyebutan kita lajur-lajur ini itu lajur K, lajur kill, lajur A port side, lajur B port side, lajur C port side. Di sebelah sini ada lajur A starboard, lajur B starboard, lajur C starboard dan seterusnya. Itu. Jadi saya tadi bilang ada A port side itu berarti lajur setelah kill sebelah kiri. Terus lajur B port side itu lajur yang B sebelah kiri juga. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah posisi lajur-lajur. Jadi K, A, B, C, D, E, F, G tergantung besar kapalnya. Ya, makin tinggi kapalnya, makin lebar kapalnya ini makin banyak. Dan ini standar, ini 1,8 sampai 2,4. Gitu. Ini juga gitu, A, S, B, S, port side dan starboard. Sudah ngerti ya? Rek. Kon biyen KP diperhatekno ndak? Dibimbing enggak waktu KP kalian? Kan Pak, Hah? sibuk galangannya Pak. Belas di Jarno ya. Di anu ya wis. Ya wis lah. Sekarang pertanyaan yang kedua. Oke, buat Saya pertanyaan. Oh. Ya wis, oke, pertanyaan dari kamu aja. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kemarin tadi kan sudah sempat Bapak jelasin untuk ketebalan plat di plat lunas sama plat bottom itu kan beda ketebalannya. Tapi untuk pasaran di Indonesia itu adanya yang 10 mili ini, jadi disamakan untuk plat bottom sama plat lunasnya. Nah itu pengaruh yang arusnya beda dan jadi sama itu apa Pak? Pengaruhnya kenapa? Jadi tadi ada plat kill, perhitungan kill. Jadi sebuah kapal itu kita hitung. Sorry Rek ya, kamu nggak bisa lihat yang saya coret-coret, nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi. Ya, ini kita ambil contoh centerline. Ini adalah plat kill, ini plat bottom, ini plat sisi, ini plat deck. Ya. Plat kill itu selalu lebih tebal kita ngitungnya. Ya, misalnya ini 12 mili, ini 10 mili, ini 8 mili, ini 8 mili misalnya. Ya. Nah, ketika kita kita ngitung ini ketemu 9,8 gitu ya. Terus ini ketemu 8,8. Ya. Kemudian
karena di pasaran tidak ada plat 9 mili, ya, adanya dari 8 itu 10. Kalau saya pasang 8 dia kurang. Kalau saya pasang 10 dia kebesaran. Ya, sedangkan plat kill udah bener 8,9 atau 10 ya, kita pasang 10 mili. Nah, apa resikonya ketika saya pasang plat ini sama dengan plat kill? Resikonya satu, dia lebih berat, ya. Tapi tidak terlalu gede itu ya, tidak terlalu berpengaruh signifikan, tapi dia tetap berpengaruh, jadi lebih berat. Yang kedua, kalau tentunya lebih berat karena harga plat itu dihitung per kilo, jatuhnya lebih mahal, ya. Tapi ada kelebihannya juga, dia endurance atau ketahanannya lebih lama. Yang seharusnya kalau misalnya kita punya plat 9 mili, kita pasang 9 mili sudah sesuai, ya. Tapi dia akan berkurang ketebalannya, tentunya ya beda antara 9 mili dengan 10 mili. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya, makanya kita anggap klop lah, 0. Ada plusnya, ada minusnya, jadi dia 0, tidak ada pengaruh apa-apa. Seperti itu. Makanya kita selalu putuskan plat kill sama dengan plat bottom, kecuali perhitungan takbut. Kalau takbut ini 12 mili, ini 9, nggak mungkin 9, saya samain 12. Ya boleh aja ditambahin 9, jadikan 12, jadikan 12. Misalnya takbut ini ketemunya 12 mili. Lalu ini ketemu 8,8. Kita pasang 10 kan cukup harusnya. Nah, boleh kamu pasang 10 sudah memenuhi, pasang 12 juga boleh. Cuma harus dihitung, kalau saya pasang 12, penambahan beratnya berapa? Pengaruh enggak ke freeboardnya nanti karena makin berat. Itu saja. Kalau kapal-kapal kargo, kapal yang itu enggak ada masalah. Oke ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Kamu ada pertanyaan? Enggak ada? Nah, siapa lagi yang mau tanya? Kamu? Pak Kolil. Oh, silakan Pak Kolil. Bentar. Cek. Iki jane arep ngetes apa arep takon? Boten niki. Takok tenanan niku, Pak. Kadang bingung. Ini, Pak, pertanyaan saya tentang celebration juga. Nah, untuk kapal yang pakai chain, lens plannya yang pakai chain kan ada tuh pemisah dari 12 mili ke 10 mili kan dipisah dengan round bar itu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk kapal yang rest of floor yang emang killnya harus 12 dan bottomnya harus 10, kan dia nggak ada chainnya tuh, Pak. Iya. Lah pengelasannya gimana itu, Pak? Kan kalau chain kan jelas tuh yang 12 sama yang 10. Kalau yang rest of floor yang nggak ada chainnya itu gimana, Pak? Kerja kurang tahun. Enggak, saya kalau gambar gitu kadang begini nyambungnya piye ngoten lho, pertanyaan saya gitu. Apa enggak ada. Nah, enggak ada permasalahan gitu loh pas nyambung gitu kalau beda plat gitu. Ya wes. Oke, makasih, Pak. Oke, jadi pertanyaan dari senior saya cuma khawatir ini enggak nanya tapi ngetes gitu. Tapi enggak apa, akan kita coba jelaskan. Kemarin juga ada yang nanya hal seperti itu di Tok ya. Sekali lagi mohon maaf, saya coret-coretan ini kalian tidak bisa ngelihat, tapi enggak apa, nanti saya akan screenshotkan juga. Bukan hanya 12-10, itu berhubungan dengan teori pengelasan. Teori pengelasan. Ketika ada plat yang lebih tebal dengan plat yang tipis, misalnya begini, ada plat tebal ketemu plat tipis. Ya. Kita lihat dan kita ingat plat di atas 10 mili wajib di bevel. Misalnya ini oke lah kita anggap 12 mili atau 16 mili lah, 16 mili dengan 10 mili. Ini wajib di bevel. Ya. Nah, ini juga wajib di bevel. Nah, ketemu ini nanti. Jadi kok ekstrim gini, Rek. Gini lah. Biar lebih dekat ya. Ini kita bevel begini, ini yang 10 mili kita bevel begini. Ya wes, tinggal dilas saja. Nggak ada masalah. Bukan hanya 12 ke 10, 16 ke 10, 20 ke 10 di bevel seperti ini. Yang penting ininya ngejar 2 sampai 3 mili. Ini juga 2 sampai 3 mili. Gitu. Berarti langsung disambung gitu enggak? Langsung disambung, enggak masalah. Tapi harus di bevel dulu. Ketebalan plat yang gede ngejar yang kecil juga sesuai dengan aturan bevel. Nah, untuk seperti ini kamu baca ini IACS, buku IACS, ayak tentang repair. Repair itu kan macam-macam ya, ada kadang ada plat yang sudah dari 16 jadi 12, kemudian kita mau replate lagi ke plat yang lebih gede atau kasih tebel lah, pasti akan terjadi seperti ini. Itu. Ya. Oke. Berarti pengelasannya macam kayak plat insert gitu berarti ya? Ya, betul. Kayak insert. Gitu ya? Seperti contohnya insert ketika di atas deck tadi misalnya platnya 8 mili.
kita mau kasih dudukan crane di sini, pasti kita insert. Insert itu dari ini yang ada kita potong, kita ganti plat yang tebel. Ya langsung aja dilas, di bevel dilas. Nah, itu. Seperti itu, ya. Oke, sip. Oke ya, jadi kamu sudah paham minimal itu kilaying. Lalu kita lanjut ke ini tadi. Dari sini yang kamu pelajari, ada pertanyaan atau dari data ini hubungannya apa? Ada yang berhubungan dengan kegiatan ini enggak? Dari yang kamu baca, yang kamu pelajari di sini, ada enggak kegiatan ini masuk ke surat ini? Yang ukuran-ukuran pokok gitu yang masuk. Enggak, kalau ukuran pokok tidak masuk ke sini. Yang masuk di sini yaitu pembangunan, ada tanggal tahun pembangunan. Tanggal pertanggal lunas. Nah, ini. Ada namanya tanggal pertanggal lunas. Di surat ukur. Nah, ini Leng ya. Tanggal pertanggal lunas. Nah, ini sebenarnya di sertifikat konstruksi atau sertifikat bukan sertifikat apa di surat laut itu ada tahun pembangunan. Tahun pembangunan itu selalu mengacu ke kegiatan pertanggal lunas ini. Makanya bangun kapal jangan lama-lama. Misalnya kamu bangun kapal setahun 5 tahun gitu ya. Setelah launching itu akan di sertifikatnya ini akan seolah-olah itu kapalnya sudah berumur 5 tahun. Karena di sini tertulis tahun pembangunan 5 tahun gitu. Lalu informasi yang ada di sini itu nanti akan berhubungan dengan besok, rencananya minggu depan akan saya ajak kamu yaitu GT-NT. Nah, menghitung GT-NT kalian sudah bisa nonton videonya yang di awal-awal itu, kamu searching aja cara menghitung GT kapal. Nah, ini GT-NT itu besok hari Selasa atau Rabu nanti kita akan survei ke galangan yang ada di Wajok sana. Ada proses pengukuran untuk menerbitkan GT-NT ini. Ya, untuk mengukur GT. Nah, GT-NT itu apa? Kalian pelajari dulu, yaitu dari ruangan-ruangan di kapal itu volumenya kita konversi ke K1 kali V itu ya. Sudah tahu K1 itu sama dengan apa? 0,2 plus 0,002 log V. Itu nanti dapat K1. Kalikan volumenya ketemu GT-nya. Itu seperti itu ya. Jadi informasinya banyak sekali di sini. Ya. Ada panjang kapal, lebar kapal, tinggi kapal, semuanya ada di sini. Oke ya, itu. Oke, jadi itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar dan ikuti terus ya, karena mereka akan saya berikan informasi sampai gross aktenya terbit nanti. Tentunya tidak 100% karena ini termasuk yang ada di dalam buku yang sedang saya tulis. Kalau saya berikan 100% nanti buku saya tidak laku, atau jangan-jangan mereka yang bikin buku nanti. Ya udah, tapi intinya kalau kamu bekerja dengan modal apa? Kamu tahu ini wis lain dari yang lain. Baru lulus sudah tahu ini wis. Yang penting belajar. Ya, jangan pacaran aja. Ya, itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.